Hari ini kami semua diundang, khususnya kami di Dekenat Bengkulu di Keuskupan Agung Palembang. Dan kami semua diundang untuk merayakan Ekaristi dalam rangka memperingati 100 tahun berdirinya Gereja Katolik Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu. Sehingga kami diundang oleh Romo Deken, Romo Sarmono untuk ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Romo Fikjen. Dan perayaan itu kami merayakannya dengan sangat gembira, sangat sukacita, karena nuansanya adalah nuansa Batak, dan kami semua pun memakai busana pakaian Sumatera, budaya Batak. Jadi kami semua dikasih kain dengan perlengkapannya selama perayaan Ekaristi berlangsung. Dan hal yang menarik bahwa kami semua para biarawan biarawati, para suster FCH, kami semua ambil bagian untuk boleh dibilang menggalang dana. Jadi tangan kita itu siap untuk jepit uang, dan uang-uang itu kita serahkan ke paroki itu untuk pembangunan gereja selanjutnya di paroki Santo Yohanes itu. Sehingga kami semua itu sebelum makan siang, ini uang-uang ini dipersembahkan untuk gereja. Ini setiap lingkungan, setiap stasi, atau setiap unit, mereka mempersiapkan semuanya itu untuk gereja. Dan suster-suster mereka ini ada juga dari Ordo FCH, ada juga dari Ordo CB, Carolus Borromeus, dan kami semua turut ambil bagian, para romo, para frater, dan kami sangat senang. Khususnya untuk saya, ini hal yang baru, pengalaman yang baru. Sebelumnya saya berkarya di luar Sumatera, dan ini pengalaman pertama saya di Sumatera. Rasanya ketika berada di Keuskupan Agung Palembang, saya sungguh merasakan budaya Batak dengan pakaian-pakaiannya saya harus kenakan itu, dan saya sangat enjoy menikmati semuanya itu. Walaupun bagi saya pengalaman yang baru, tetapi menyenangkan. Akhirnya juga saya bisa belajar dari setiap karakter romo-romo yang dari Jawa juga banyak, termasuk Romo Fikjen yang di samping saya itu. Dia juga sungguh-sungguh, walaupun bukan dia asli orang Batak, tetapi dia sangat menikmati budaya itu. Dan ini perayaan inkulturasi orang Batak, sehingga uang-uang ini untuk gereja, untuk paroki. Sehingga kami menerima, kami para biarawan biarawati itu dipercayakan untuk menerima, menjepit uang-uang itu. Dan uang-uang itu kami serahkan, simpan di dalam kotak yang juga dibawakan oleh para panitia. Dan ini hal-hal yang menarik. Akhirnya saya belajar bahwa mungkin suatu waktu nanti kami di paroki, khususnya di Arga Makmur juga, ya kita baru memulai, dan saya rencana untuk membuat perayaan inkulturasi juga. Karena ini juga yang saya belajar dulu di Jogja, dan kita bisa buat karena di paroki saya juga orang Jawa banyak, orang Batak juga paling banyak. Sehingga kita bisa menikmati budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya tempat pelayanan saya di paroki Arga Makmur ini. Karena anak-anak zaman sekarang mereka juga kadang lupa budaya. Dengan adanya budaya,
membuat anak-anak juga merasa memiliki budaya, mencintai budaya, dan juga mencintai asal mereka. Dan inilah pakaian-pakaian dari suku Batak. Jadi saya juga ikut menari sambil jepit-jepit uang. Dan uang-uang itu bukan uang-uang kecil, uang-uang besar semua. Dan sudah terkumpul sudah mau 100-an juta itu. Karena dari semua lingkungan, dari berbagai macam pribadi, dari kelompok, ada juga yang dilelang. Misalnya lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Romo, dan juga beberapa peralatan-peralatan yang bagus, misalnya perlengkapan misa berupa patung, ada juga salib, gambar-gambar kudus. Nah, itu tuh dilelang juga dengan harga yang sangat mahal. Dan ini tujuan utamanya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk gereja. Artinya untuk perkembangan iman umat, untuk pembangunan di gereja. Karena memang sudah 100 tahun berdirinya gereja ini, sehingga umat merasa bangga, merasa senang, merasa bahagia. Karena mereka sudah menikmati hasilnya sejauh ini. Dan Romo Sarmono ini adalah pastor parokinya sekaligus sebagai Romo Dekennya kami di Dekenat Bengkulu. Iya, jadi teman-teman yang menonton video ini, inilah orang-orang Batak. Wajah-wajah orang Batak dengan pakaiannya. Dan ya, saya sebagai orang Lembata juga, sejauh ini kita tidak terlalu tahu soal budaya-budaya di Indonesia. Tetapi akhirnya kita tahu selama kita nonton di internet, di YouTube, di video-video di media sosial. Akhirnya kita juga tahu bahwa Indonesia ini kaya dengan budaya. Sehingga Ekaristi liturgi yang kita rayakan juga kita harus perkuat dengan budaya. Karena memang kita semua berasal dari budaya, inkulturasi itu penting. Dan ini saya belajar. Romo Vigien saja dia joget, dia goyang dengan senyum, dengan gembira walaupun dia orang Jawa. Ya, jadi teman-teman, ini video saya. Kenang-kenangan selama saya berada di sini, belum sampai 1 bulan, tetapi ini pengalaman saya. Bahwa semua pengalaman ini saya syukuri. Teman-teman juga pasti lihat bahwa ya mungkin bagi saya tuh melelahkan ya, karena kita joget ini dari sebelum makan siang, setelah makan siang lanjut joget lagi. Bayangkan berapa puluh lingkungan itu kita harus terima satu-satu, dan selendang dengan jubahnya harus kenakan terus. Sehingga kita harus menunjukkan ke umat bahwa kita ini sungguh-sungguh orang pertama yang mendukung gereja, sehingga umat juga bergembira, bersuka cita bahwa gereja itu kita. Soal bangunan megah seperti apa, itulah tetap bangunan, tetapi yang membuat gereja itu menjadi hidup, gereja itu berkembang, gereja itu menjadi lebih berwarna karena umatnya itu. Sehingga saya selalu bilang, kita ini gereja. Kita hidup seperti apa, gereja akan hidup seperti itu. Dan orang muda Katolik itu ikut ambil bagian dalam perayaan ini. Mereka sebagai panitia, sehingga segala rangkaian acara itu berjalan dengan baik. Mulai dari perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Vigien sendiri, dan saya juga ikut konselebran dan sangat-sangat menikmati situasi suasana perayaan itu. Oke, baik teman-teman semua, semoga sehat-sehat selalu. Doa Bunda Maria yang selalu menolong menyertai kita semua, dan salam sehat dari Keuskupan Agung Palembang, khususnya dari kami di Dekanat Bengkulu. Bagi teman-teman yang mampir liburan atau mau jalan-jalan ke Palembang, ke Sumatera, jangan lupa beri kabar. Kita jauh-jauh dari Lembata, tetapi kalau sempat-sempat mampir atau sempat-sempat lewat, disinilah
tempat saya berkarya bersama dengan teman-teman Romo, para imam dari berbagai macam ordo, dari SCY, dari Projo, para suster semuanya, sehingga suasananya menggembirakan, menyenangkan, bahwa hal yang baru itu walaupun menantang, tetapi ketika kita melepaskan budaya kita dan kita masuk dalam budaya orang, kita menjadi bahagia.